Kemarin pas di TikTok aja dibilang, ini tanah apa kosan elit parkir sulit nih. Sempet viral. Waktu awal menentuin harga itu deg-degan banget. Pertama agak jibar juga ya. Ini masuk nggak gitu. Apalagi malah mama saya bilang, ini mahal banget nih 2 juta. Gitu. Udah 1,5 aja dulu gitu. Sekitar 7 hari udah masuk 5 orang. Pas 13 hari itu full. Dari 10 yang langsung ke lokasi gitu ya. Yang menggagalkan hanya 1. 9 rata-rata langsung deposit semua. Perkenalkan, nama saya Mahmud, owner dari Omah Tresma yang di Jakarta Pusat. Basic saya itu adalah perdagangan di penjualan spare part untuk truk dan alat berat. Kalau saya Nindar Tresmawati Ningrum, background saya sama ekonomi juga, manajemen. Nah, kalau saya dagang itu, pertama kalau spare part kan memang kita bareng dengan usaha warisan. Terus saya ambil pas COVID itu, saya buka usaha baru elektronik. Akhirnya saya jadi bapak sekarang megang spare part, saya megang elektronik. Sebenarnya waktu itu kan posisinya itu punya spare part itu kan dari orang tua. Cuma kan pada dasarnya saya bukan basic di spare part. Jujur, saya nggak terlalu paham dunia spare part. Jadi selama ini saya masih otodidak ya, kadang-kadang ngambil barang sendiri yang dibutuhkan. Jadi tapi saya lihat kok karena saya tidak mendalami hal itu gitu kan. Jadi saya coba kita cari apa kayak usaha yang kita bisa bikin. Karena kalau elektronik itu saya penjualannya besar, memang nilai omsetnya besar, tapi keuntungannya kecil kalau elektronik karena kan memang pasarannya banyak kan. Terus kita nyari, ayo yuk kita cari apa kayak yang usaha yang kita bisa profitnya ada gede. Tuh akhirnya saya cari-cari, saya nonton video, coba aja di kos-kosan gitu kan. Pernah nyoba main saham tapi gagal karena mainnya saham gorengan. Nyangkut di situ sekitar 25 juta. Makanya sekarang saya stop, nggak lanjutin gitu kan. Itu kan COVID kan bener-bener ngefek banget kan. Akhirnya ya mencari apa-apa yang kita bisa gitu. Nah, istri main di skincare sama baju, ya impas aja, nggak nutup. Akhirnya kita banyak belajar online lah waktu itulah. Dan kita pede di kos-kosan karena ada histori mama punya kos-kosan. Artinya kalau kata orang tua itu sawahnya orang kampung itu menanam padi, sawahnya orang Jakarta ya kos-kosan. Nah itu tuh. Awalnya sih kalau masalah tanah kan kita sebenarnya udah ngelirik ya. Om saya juga udah ngasih tahu nih mau nggak, udah sempet nawarin gitu kan. Terus akhirnya saya bingung gimana ya caranya ya. Terus saya sempet pakai KPR bisa apa enggak gitu kan. Akhirnya saya nanya-nanya ke beberapa bank, nggak ada yang mau. Karena kami basicnya itu usaha, suami istri bukan ada yang jadi pegawai. Kita ambil KPR saat itu agak susah karena kita basicnya itu swasta semua. Susah di ACC, memang katanya aturannya begitu gitu kan. Ada 5 bank ya udah sampai datang ke kita semua. Artinya udah sampai survei gitu kan. Tapi begitu ngelihat di dalam gang mereka pada nggak mau kan. Akhirnya kita mikir gimana caranya nih biar bisa eksekusi. Pokoknya ada aja sih masalahnya sih waktu pertama kali kita survei yang di deket mana tuh yang di Cempaka Putih. Orangnya nggak mau ngasih sertifikatnya. Ya udahlah, saya ngambil om sekalian bantuin dia renov rumahnya dia juga kan uangnya. Waktu itu saya diskusi dulu sih sama om kalau saya beli tapi saya pakai kredit mau nggak gitu. Tapi prosesnya panjang. Terus dia bilang ya udah deh oke. Tapi om harus kasih ya surat-suratnya. Dulu kan dia waktu dimintain suratnya tuh sama pembeli sebelumnya kan dia nggak mau. Agak susah gitu kayak gimana gitu, kayak nggak mau gitu. Tapi akhirnya sama saya mau karena kan harus harus dicek dulu ya sama bank kan. Akhirnya cuma satu bank doang yang mau, DKI Syariah. Kebetulan itu waktu itu papa saya pernah minjem ke DKI sama orang itu. Nah karena saya kan masih pegang HP ayah saya tuh nomor kontaknya, jadi ada gitu di save. Akhirnya saya cari. Beliau mau datang. Akhirnya oh iya mbak, ayo mbak apa yang bisa saya bantu gitu. Akhirnya sama dia dibantuin. Ya udahlah mbak, pas dicek tanah tuh, ini tanah kayak gini mbak. Iya. Bisa keluar berapa? Ya paling GoPay mbak, itu tanah loh, tanah bekas bubuk bisa keluar GoPay loh. Di pojokan itu juga mentok kan, nggak ada bangunannya. Akhirnya ya udahlah mbak, pas saya percaya tahu track recordnya bapak, apa udah saya jalanin aja, biarin saya omong sama atasan saya gitu. Akhirnya dikasih tuh, pokoknya nggak tahu kenapa ya marketingnya itu baik banget gitu. Anjir ya pak, saya nggak pernah minjem uang ke bank itu lebih dari kemampuan kita tuh nggak pernah. Ini benar-benar lebih dari di atas kemampuan banget jauh.
perempuan gitu kan. Tapi ya yang saya yakin itu dari hitung-hitungannya Kak Antoni, rumus-rumus yang artinya kan yang ikut seminar kan istri ya. Jadi setiap dia pulang pas ada season yang hitung-hitungan bagaimana melihat properti itu murah, itu tak uji sama saya gitu kan. Oh begini hitungannya, akhirnya tak aplikasikan dan itu terbukti oke banget. Kalau saya sih lebih penasaran sama teknik-teknik yang buat akuisisinya ya. Akuisisi, pendanaan, terutama itu sih. Kalau kata saya kalau masalah teknis kan kita bisa apa kayak hire arsitek atau apa gitu. Tapi kan kalau kayak masalah pendanaan kan baik lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Akhirnya saya datengin, saya ikut. Ya sebenarnya sih ya nekat gak nekat itu bener-bener lagi down banget itu, padahal saya juga lagi Down banget. lagi duit lagi. Dunia usaha lagi down. Salah. Spare part kan berhenti waktu COVID. Saya pakai kartu kredit itu. Pakai kartu kredit itu benar-benar. Cuman saya pikir ya dari ilmu yang didapat saya aplikasikan kan dapat. Lompatannya sangat jauh dan tinggal mengkalikan aja nanti. I'm hoping what I said could make you change your mind. Though it doesn't really matter when my hands are... Secara tidak langsung udah belajar dari pengalaman yang ini, apalagi kita memulai dari nol, 3 pinjaman yang berbeda, bukan KPR yang sekali ambil, ini 3 pinjaman dan kita kelola seefisien mungkin. Alhamdulillah cocok, masuk, lebih pede untuk ngambil yang keduanya nanti. Pertama sih awalnya sih kita sih 2 kur itu buat kebangun, 1 kur yang buat tanah. Itu sih itu udah ekspektasi. Cuman sebenarnya sih karena timelinenya, kalau misalnya timelinenya kita ngambil semua 5 tahun, saya paling nambah tuh cuma sekitar 2 juta 3 juta lah cicilan. Cuman waktu saya ngecek itu kok 3 tahun cuma 13 juta, saya salah baca tabelnya, saya makanya ngambil dari 3 tahun gitu. Tapi artinya sampai hampir 1 tahun ini masih aman sih. Jadi BEP-nya itu kalau di convert itu rata-rata 7 tahun dengan harga 1.750. Tapi kalau kita udah naikin di 2 juta ya bisa lebih cepat. Waktu awal menentuin harga itu deg-degan banget. Ini masuk nggak gitu. Apalagi malah mama saya bilang, ini mahal banget nih 2 juta. Gitu. Udah 1,5 aja dulu gitu. Ntar dulu deh mah bentar diturunin dikit-dikit gitu. Tapi kami berani coba dulu 2000, di hari kedua sampai ketiga belum ada yang masuk tuh. Pertama agak jibar juga ya. Tapi pada saat kita diskon jadi 1.750, udah tuh tek. Sekitar 7 hari udah masuk 5 orang. Pas 13 hari itu full. Tapi kita ngomong, Bu, 1.750 itu promo cuma nyampe 6 bulan ke depan ya. Setelahnya 2 juta gitu. Setelahnya 2 juta gitu. Tapi positifnya dari beberapa orang yang survei dari 10 yang langsung ke lokasi gitu ya, yang menggagalkan hanya 1. 9 rata-rata langsung deposit semua. Deposit. Mungkin ini karena fasilitas yang kita kasih ya, salah satunya itu laundry. Kebanyakan yang ngekos di kami itu adalah para pekerja. Mereka setidaknya terbantu dengan laundry itu. Dia Mungkin itu nilai plusnya. Cucian. Nggak mikirin cucian, walaupun tetap mereka masih nge-laundry di luar ya sebagian. Saya merasa banget orang, padahal di situ ada kos-kosan yang dengan harga sama 2 juta, bahkan uangannya lebih besar. Tapi pindah ke kita. Satu karena Ya. laundry. Mungkin yang kedua adalah kebersihan ya, kebersihan area. Udah free housekeeping gitu. Housekeeping setiap minggu sekali. Dari kita. Spray setiap minggu kita sekali ganti. Minggu sekali ganti. Spray dari kita, terus air minum ya galonnya, air paling sama itu sama laundry. Nah terus sebagai tambahannya lagi kita bisa berdua, jadi nggak nambah orang. Jadi kalau Pak Sutri itu kan karena kita kan sebagai pengganti kalau kita tuh ada di dalam gang intinya. Banyak kan sih kalau yang berdua itu banyak Pak Sutri tapi belum ada anak. Kita kalau udah ada anak di bawah 5 tahun aja. Kalau di atas 5 tahun kita nggak mau. Nah itu pun nambah 150.000. Tapi ternyata setelah kita buka malah banyak yang single. Bisa dikatakan 60-70% itu single. Omah Tresma sebenarnya itu akronim dari nama kita, Tresma. Tidak terus Nawati Digum, Tres, ini Mahmud. Umah gitu. Kebetulan anak saya juga namanya Tresma Hafes. Jadi akronim dari nama kita. Dan kita ngambil nama akronim pun, si Nindar ini juga akronim dari mama dan papanya. Ningsih Darsono, Nindar gitu. Makanya kalau ditanya artinya Nindar apa, ya nggak ada. Karena itu akronim aja dari nama. Mama dan papa. Salah satu kamar yang kita bikin konsep itu tatami bed gitu ya. Itu jadi hal yang menarik. Rata-rata kan kalau di kos lain itu bentuknya ranjang. Jadi itu menjadi poin plus bagi kami. Sebenarnya sih teks konsepnya sih saya juga lebih pengen ke tatanan bed lagi mungkin furniture-nya lebih bagus lagi kalau nanti tanahnya lebih luas lagi gitu kan. Ini kan tanah di gang gitu kan. Makanya kemarin pas di TikTok aja dibilang
ini tanah apa kosan elit parkir sulit nih. Sempet viral. Gitu. Kos elit parkir sulit gitu kan. Iya banyak yang ngomong kayak gitu, tapi kan saya balesin aja nggak apa-apa ya, kan bisa jadi duit. Dan nyatanya selalu full. Karena kita banyak yang ngekos dari sosmed, bukan hanya di aplikasi. Itu makanya saya langsung buru-buru sosmednya dibikin. Kan waktu viral itu saya waktu itu cuma bikin logo doang, udah ada Instagramnya cuma logo doang, tapi isinya itu sama dia di-tagin kan videonya. Terus viral tuh, Mbak, video makin banyak nih, banyak yang nanya, buruan lah maintenance sosmednya gitu. Oh ya udah langsung bikin sosmednya gitu. Efektif banget. Kalau yang di Instagram kayak 1000 like-nya 90.000 kalau nggak salah sih. Ya kalau buat yang kita nggak cuma followers cuma 1000 mah wajar lah. Apalagi kita pemula ya, benar-benar pemula di sini. Kalau sudah 1000 itu tuh teman-teman semua gitu. Kita juga nggak nyangka ya bakal sampai kayak gitu ya. Terus waktu saya sempat kan saya kan ikut kelas digital marketing juga kan. Terus Bu, emang Ibu usahanya apa? Gitu ya kos-kosan. Yang mana? Oh kok kos-kosan ini punya Ibu? Iya punya saya. Ini punya Ibu toh gitu ya. Jadi multi efeknya itu banyak banget ternyata kok, dengan mengaplikasikan satu ilmu yang diajarkan oleh Ko Antoni, kita seriusin, terus dimentorin oleh alumni-alumni yang sangat humble, yang sangat banyak banget ngasih masukan ke kita, tips-tips ke kita dari mulai bangun awal, nggak pelit ilmu. Kita sangat bersyukur banget sih di komunitas ini. Thank you banget lah ke Pak Atan. Pak Atan juga, ke Pak Atan juga. Waktu sempat saya nanya, awalnya di sini kayak gitu tuh, awalnya cuma kayak kotak gitu kan. Cuma itu kan arsiteknya Om kan. Om saya nggak mau kayak gini, maunya yang gini di model begini gitu. Tapi kan waktu itu yang nge-share contoh draft itu kan Pak Atan. Saya request tuh Pak Atan contohin dong contoh draft itu sebentar. Saya bilang, oh ini yang kayak gini modelnya, yaudah ada di otak-atik lagi gitu. Akhirnya dapat kamar jadi 16. Akhirnya satu saya korbanin buat itu. Buat parkiran. Terus saya juga, pokoknya saya belajar juga kan dari kayak peraturan tuh dari TPT Klantani juga belajar. Terus saya langsung bikin tuh peraturan, bikin surat perjanjian segala macem. Kalau dari saya itu pesan-pesan yang pertama itu, yang satu harus yakin dulu properti yang mau kita ambil. Artinya hitung-hitungannya itu kalau bisa itu lebih murah dari hitung-hitungan yang Pak Antoni sampaikan. Itu harus dapat properti itu. Untuk pertama harus lebih murah. Yang kedua harus ada plan A, B, C-nya untuk pendanaan. Dalam proses pembangunan utamanya ya. Habis itu ya udah tinggal pemasaran, yang penting pede, jalan. Karena kalau kita nggak pede, jadinya malah kita jadi ngawang-ngawang. Ya tantangan selalu ada di tengah jalan, itu kehabisan peluru udah biasa gitu kan. Ya kita harus pede, ada jalan gitu gimana caranya. Kalau dari saya satu lagi, selalu pastikan ada tim pelaksana. Karena teman-teman kemarin saya sempat diskusi sama beberapa teman yang datang survei ke kos-kosan, kebanyakan mereka itu tidak ada pelaksana. Jadi mundur. Schedule-nya mundur ya, jauh. Iya jauh banget. Ada yang cuma 1 lantai, 6 kamar, dari bulan November sampai sekarang belum selesai. Itu udah jauh banget. Itu akhirnya saya sampai coba pastikan ada tim pelaksana yang bukan pelaksana yang kerja sama mandor, tapi pelaksana yang kerja sama kita. Itu sih sebenarnya dari awal ya, kalau tadi udah kasih tahu kan. Makanya saya selalu ambil orang yang ada di pihak saya. Buat ngontrol lah, quality controlnya sesuai target waktunya gitu. Nama saya Ninda Tresnawati Nindrum. Nama saya Mahmud. Semua angka properti pada waktunya.